Welcome back to channel. Kembali lagi ke channel Erwin Garage. Nah, di sini saya akan membahas kendala yang terjadi di Kimco Easy. Kemarin kan sempat bunyi crack. Nah, setelah beberapa melakukan pengecekan, suara cracknya itu muncul di area sekitar CVT sini. Setelah dilakukan pembongkaran, terus pengecekan dari pislet, roller, tidak ada kendala. Terus semua area CVT dilakukan pengecekan dan masih dalam keadaan layak ya. Setelah pengecekan di area CVT, lari ke area pengecekan di bagian noken as, bearing noken asnya. Ternyata setelah dilakukan pengecekan bearing noken asnya, ternyata oblak bearingnya yang kalah. Jadi suaranya itu crack, bukan tek ya. Kalau tek sempat dulu terjadi kendala seperti itu. Ternyata bunyi tek itu ternyata di bearing stang askruknya tuh, bearingnya tuh terkendala. Tapi kalau misalnya bunyi crack pada posisi idle atau tidak dilakukan ditarik gas atau dibuka gas, dia hanya dalam posisi idle, itu langkah pertama perlu kita melakukan pengecekan pada CVT. Yang kedua, coba cek ke bagian nokennya. Ini untuk gejala Kimco Easy ya. Kalau di motor lain seperti kayak Beat, mungkin bisa dari CVT ke bearing as puli atau yang as roda gearnya. Ini saya membahas di Kimco Easy sesuai dengan pengalaman saya. Jadi sudah di CVT yang kita melakukan pengecekan. Kalau memang tidak terjadi hal-hal yang aneh, masih dalam batas normal, komponennya bisa lari ke bagian bearing noken as. Nah, cirinya untuk bearing noken as sendiri, pada waktu gas digeber RPM 2000 atau 3000. Jadi kalau untuk cirinya bisa dipastikan ya, pada waktu gasnya kita buka, kita geber-geber, dia tidak ada mengikuti suara, nggak semakin kencang, krek biasa aja. Cuma pada waktu stasioner idle, dia krek. Nah, kalau pada waktu dibiarkan terus menerus, bisa-bisa bearing yang pelornya pada noken as itu bisa mengenai di bagian komponen mesin seperti kayak pelatuknya, atau mengenai beberapa bagian yang bisa kayak klep dan sebagainya lainnya, mengenai jika tidak dilakukan pergantian. Nah, untuk kondisinya sendiri, untuk yang bawaannya ini, noken bawaannya, bearingnya ini, coba diperhatikan nih. Sebentar. Sebentar, kurang jelas ya, sebentar ya. Nah, ini kan. Nah, terus ini enggak terlalu sih, tapi udah mulai. Nah, ini kan. Nah, atau bisa didengarkan seperti ini. Nah, bunyinya seperti itu, krek ya.
Jadi gak ada. Ini kalau dibiarin yang pelor di bagian sininya ini, yang di bagian bearing ini kan, dibiarin pelor-pelornya ini bisa mengenai komponen mesin yang di dalamnya. Setelah dilakukan pergantian, ini yang lama ya, kebetulan pada waktu pergantian kita tidak melakukan gantian pada bearingnya ya, karena kebetulan pas lagi ready satu setnya ini, noken asnya udah tinggal PNP, udah ready, posisinya masih NOS new old stock, masih baru ya. Jadi langsung kita pasang, yang lama ini kita nggak apa-apain, kita langsung pasang yang barunya. Dan untuk hasilnya sendiri bisa kita testimoni, sangat halus sekali suaranya. Tidak ada suara yang aneh-aneh, gejala aneh-aneh. Coba kita geber. Normal sekali. CVT-nya tidak ada suara yang aneh-aneh, CVT-nya sangat normal, halus, adem, gak ada suara yang aneh-aneh. CVT-nya adem. Kita geber ulang. Ya, gak ada suara yang aneh-aneh, halus banget. Jadi buat kalian, jika sebentar saya matikan dulu ya. Jadi buat kalian yang terkendala mungkin pada EZ-nya bunyi crack, jangan langsung divonis turun mesin atau bongkar semuanya. Jadi kalian cek dulu satu-satu dari bagian komponen CVT, sampai cek semua dulu bagiannya, seperti yang sudah saya lakukan. Saya cek semua komponennya, dari yang pislet, bearing, bosnya rumah roller, terus fan belnya, terus puli-pulinya atau kampas, kalian cek semua di bagian CVT nya. Baru setelah memang tidak ada kendala atau masih layak pakai, kalian pasang semua atau sampai disisihkan dulu, dipinggirkan dulu, jangan dipasang dulu langsung. Beralih ke kalian buka joknya, kalian buka yang kop depan mesinnya, covernya, headnya, itu kalian cek di bagian nokennya tadi. Kalian buka, kalian keluarin nokennya, kalian cek ya bearingnya ya. Soalnya kalau untuk kendala bearing noken ini sesuai dengan yang berdasarkan yang saya alami, bunyi crack itu ternyata ya itu tadi, noken tadi, bearing noken tadi udah mulai oblak, karena dia pada waktu digas pada RPM tinggi atau RPM di atas 2000 nggak ada bunyi apa-apa. Jadi ya itu tadi, digas RPM nya dari 2000 atau digas dikit lah, dibuka gas 1000 atau 2000,
tidak ada bunyi yang aneh-aneh, maksudnya ya nggak bertambah besar suaranya krek-krek-kreknya. Tapi kalau memang dari yang bearing stang askruk itu kemarin bunyinya kletek. Jadi di gas itu dibuka dikit RPM nya 1500 2000 udah mulai berisik kletek ya, bukan krek jadi kletek. Nah itu pas dilakukan pengecekan bearing askruk sama rantai kiting. Tapi yang paling terasa kemarin bearing askruk ditambah lagi ada di pistonnya sedikit baret. Tapi yang ngetara banget kemarin di itu di oblaknya, di stangnya itu, bearingnya itu. Ya udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai Kymco EZ seperti saya juga ini. Kenapa saya tidak membeli bearing ini aja, melakukan penggantian pada bearingnya aja. Gini teman-teman, untuk bearingnya sendiri ini nggak umum ya, beda dengan bearing nokennya punyanya brand sebelah seperti brand motor Jepangan. Ini nggak umum ya untuk melakukan pergantian bearing, karena kodenya sendiri untuk EZ ini kan tipis, beda dengan yang brand sebelah. Dan untuk bearingnya ini kodenya yang kalau beli di toko luar tuh, toko bengkel tuh 16002 untuk kodenya sendiri. Dan itu nggak semua bengkel yang tersedia, kalau nggak bener-bener toko khusus yang menjual bearing ini. Belum lagi nanti pada waktu prosesi pembukaan bearingnya kan pasti kan digedruk ya. Kalau kita nggak hati-hati bisa-bisa juga terkendala rusak lagi bearingnya. Kebetulan daripada nunggu lama, mungkin kalian nggak mau nunggu lama, dan memang ada stok ready-nya noken asnya ini dalam kategori masih baru, new all stock, ya udah ya itu aja yang dipasang. Jadi lebih mempersingkat waktu dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masalahnya kan karena ini bearingnya tuh nggak semua ya toko yang jual, kalau nggak di toko khusus bearing sendiri, toko yang besar. Jadi benar-benar sangat dipertimbangkan sekali kalau hanya untuk mengganti bearing. Kecuali kalau brand-brand Jepang, kalau rusak mungkin bearingnya bisa beli lagi. Dan kalaupun ada untuk bearingnya ini yang 16002 itu lebih mahal daripada bearing brand unit sebelah yang Jepangan. Oke, segitu aja mungkin saya sampaikan, mungkin bermanfaat buat kalian semua. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar apabila ada yang ingin menanyakan seputar tentang case-case kendala pada Kymco EZ KC4. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk menambah semangat saya dalam membuat video konten-konten yang bermanfaat tentang Matic maupun Kymco. Oke, terima kasih. Selamat sore.